Sudah Nenek Sarwina hanya terbaring lemah di ranjangnya. Apa dan kenapa hingga wanita tua itu bernasib semiris itu di hari tuanya? Setelah lulus SD, Mutiroh terpaksa menjadi perawat lansia yang bernama Nenek Sarwina, yang mengalami penyakit aneh, yang hanya bisa terbaring di ranjangnya selama bertahun-tahun. Tugasnya adalah merawat Nenek Sarwina dan sesekali membersihkan seisi rumah. Semua anak Nenek Sarwina tidak ada yang mau merawatnya. Mereka semua telah berkeluarga, serta tinggal jauh di kota. 5 tahun sudah Mutiroh bekerja merawat Nenek Sarwina dengan sepenuh hati, tanpa kendala yang berarti. Namun saat Aira, salah satu cucunya Nenek Sarwina, berkunjung, tiba-tiba saja Mutiroh mengajukan pengunduran dirinya. Aira ini adalah satu-satunya keluarga Nenek Sarwina yang masih peduli dan masih sering menjenguk. Semua kegiatan Nenek Sarwina dilakukan di atas ranjangnya. Dari makan, minum, bahkan hingga buang air pun di sana. Sudah berkali-kali ganti perawat. Mereka selalu menemukan alasan untuk mengundurkan diri. Hanya Mutiroh lah yang bertahan hingga sejauh ini. Aira kebingungan dengan keinginan Mutiroh yang terlihat ingin sekali segera keluar dari rumah si nenek. Aira tak menyerah begitu saja. Dibujuknya si Mutiroh agar mau bertahan. Bahkan Aira menawarkan gaji 3 kali lipat jika Mutiroh membatalkan niatnya untuk mengundurkan diri. Namun semua itu sia-sia. Bahkan saat Aira menanyai apa alasan Mutiroh ini resign tiba-tiba, ia hanya terlihat cemas dan ketakutan. Namun Mutiroh hanya ingin meminta uang pesangon dan hendak ingin keluar dari rumah itu hari itu juga. Aira akhirnya tak lagi bisa menahan keinginan Mutiroh untuk pergi. Ia lalu menengok neneknya yang seperti biasa berbaring di ranjang tuanya. Saat Aira sedang mendekati si nenek, tiba-tiba saja mulut nenek terbuka tanpa suara. Dengan tangannya yang menunjuk-nunjuk ke arah pojok kamar. Diperiksalah pampers si nenek yang ternyata masih kering. Aira menyuapi air minum karena dikiranya nenek itu kehausan. Namun ternyata si nenek malah menutup kembali mulutnya. Karena kebingungan, Aira pun menelpon tante dan pamannya. Namun bukannya mendapat bantuan, anak-anaknya nenek malah menyuruh Aira untuk menyuntik mati saja neneknya. Tentu saja Nenek Sarwina sudah berkali-kali dirawat di rumah sakit, tapi tidak juga ditemukan penyakit apa yang dideritanya. Hingga dirawat di rumahlah keputusan keluarganya untuk menghindari overbudget. Saat Aira sedang menyekat tangan nenek, tiba-tiba terdengar keras bunyi gong di ruang sebelah kamar nenek. Nenek Sarwina semasa mudanya adalah seorang ronggeng cantik yang terkenal, dan ia menyimpan gamelan sisa kejayaan di ruang sebelah kamarnya itu. Aira berniat mengecek ruang sebelah, tapi tak Aira temukan siapapun di sana. Hanya sekumpulan alat gamelan berdebu yang sudah usang. Hal itu tentu saja membuat Aira bergidik ngeri. Tanpa berpikir panjang, Aira meninggalkan ruangan itu dan kembali ke kamar nenek. Betapa kagetnya dia saat melihat Nenek Sarwina dengan mata yang melotot tajam dan mulutnya yang menganga. Saat masih terbengong, Nenek Sarwina berkata, "Bunuh aku, susuk mayat." Aira memberanikan diri untuk bertanya kepada nenek. Tapi belum selesai ia mengucapkan rasa penasarannya itu, pintu kamar nenek diketuk dari luar. Dan ternyata itu adalah tante dan pamannya Aira. Setelah semua berkumpul, Aira meminta pendapat bagaimana ke depannya dengan keadaan Nenek Sarwina yang semakin aneh. Namun tante dan pamannya malah menyuruh Aira untuk membunuh neneknya tersebut. Tentu saja Aira menolak. Saat mereka sedang ribut, Nenek Sarwina berteriak, "Bunuh aku, susuk mayat, bunuh aku." Di situ tante dan pamannya Aira makin ngotot, menyuruh Nenek Sarwina dihabisi saja. Aira sedikit emosi, karena tujuannya mengumpulkan keluarga adalah mencari solusi. Tapi tante dan pamannya malah bertengkar. Sampai kapan Aira mau mengurusi nenek yang mustahil untuk sembuh itu? Karena kalah suara, akhirnya Aira pun menyetujui untuk membunuh neneknya. Mereka mencari-cari cara terbaik untuk Nenek Sarwina mati. Cyanida adalah pilihan yang mereka sepakati. Namun setelah dicekoki beberapa sendok cyanida, si nenek masih saja hidup. Mereka semakin yakin kalau Nenek Sarwina memakai susu. Dengan gila-gilanya mereka memutuskan untuk menggantung si nenek. Si tante bertugas mencari tali dan paman menggantung si nenek. Sementara Aira hanya menangis di pojok kamar karena tidak tega menyaksikan semua kegilaan itu. Setelah digantung selama sejam, mereka memastikan Nenek Sarwina benar-benar telah meninggal dunia. Nenek Sarwina digantung di plafon kamar dengan mata yang melotot dan kaki yang menggantung.
Setelah dipastikan nenek Sarwinah meninggal dunia, paman dan tantenya Aira ingin langsung menguburkan ibunya tersebut. Namun Aira ingin neneknya itu didoakan terlebih dahulu agar lebih tenang. Paman dan tantenya menyetujui. Aira pun pergi ke rumah Pak RT yang bernama Pak Sudarjo, memintanya untuk mengabarkan kematian nenek Sarwinah kepada warga. Malam pun tiba dan doa bersama pun untuk nenek diadakan. Ketika sedang dibacakan bacaan Yasin, tiba-tiba saja tangan nenek Sarwinah yang sudah ditata sedekap jatuh ke lantai. Hal itu membuat kaget para pendoa. Namun Aira menenangkan kalau hal itu wajar mengingat mayat sang nenek belum lama meninggal dunia. Namun setelah posisi tangan dibenarkan oleh Aira, tangan neneknya itu kembali jatuh, sehingga membuat para warga ketakutan untuk menatap ke arah jenazah. Mereka melanjutkan bacaan doa, namun tiba-tiba saja terdengar suara gong dipukul dengan sangat keras di ruang sebelah, membuat semua kaget. Dan saat itu juga, jenazah nenek Sarwinah terbang sambil tertawa dan menuju ke arah luar rumah. Tidak pernah ditemukan keberadaan jenazah nenek Sarwinah hingga saat ini. Oleh sebab itu, rumah tua itu semakin dicap angker oleh penduduk sekitarnya. Para warga yang melintas setiap malam seringkali mendengar suara seram nenek Sarwinah yang tertawa menyeramkan. Keluarga memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Tentu saja susah terjual dengan sejarah kelam di baliknya. Para anak dan cucu-cucunya mencari tahu kenapa nenek Sarwinah sangat sulit untuk mati, dan kenapa setelah mati pun ia hidup lagi, lalu menghilang begitu saja. Seperti yang diketahui, nenek Sarwinah semasa mudanya berprofesi sebagai penari ronggeng. Namun anehnya, wajahnya sangatlah berbeda saat ia belum menggeluti dunia tari itu, karena perubahan yang sangat drastis seperti operasi plastik. Diketahui juga ibunya nenek Sarwinah adalah penari ronggeng yang berparas sangat cantik, sedangkan Sarwinah tidak demikian. Sebab itulah yang membuatnya mengalami perundungan sedari kecil. Karena memiliki wajah yang berbeda dari ibunya, Sarwinah juga selalu dibanding-bandingkan dengan ibunya. Kenapa ibunya secantik itu sedangkan anaknya begitu jelek? Sedari kecil, Sarwinah memang bercita-cita untuk menjadi penari ronggeng seperti ibunya. Namun karena wajahnya yang kurang cantik, sehingga membuat semuanya itu tidak mungkin. Terlebih setelah ibunya meninggal, cita-citanya semakin sulit untuk tercapai. Hingga Sarwinah bertemu dengan seorang dukun yang bernama Ki Warsito, yang menawarinya untuk memakai susuk mayat demi membuat Sarwinah terlihat lebih cantik sebagai penari ronggeng. Sarwinah pun tergoda dan memakainya. Tidak seperti susuk kebanyakan yang hanya membutuhkan jarum sebagai medianya. Dikarenakan keadaan Sarwinah yang bisa dikata buruk rupa, ia harus memakai susuk mayat, di mana syarat itu bisa mendapatkan khasiat dari susuk itu. Si pelaku harus memakan utuh seluruh tubuh mayat yang sudah ditentukan. Sarwinah pun melakukan semua itu dengan bertahap. Minggu pertama ia memakan bagian tangannya, minggu kedua pahanya, sampai semua mayat itu berpindah ke perut Sarwinah. Dan benar saja, setelah ritual selesai, Sarwinah berubah menjadi sosok wanita cantik yang sangat dikagumi. Karena perubahan yang sangat mustahil untuk dikenali, Sarwinah pun mengubah namanya menjadi Nyi Kasinah. Hingga Sarwinah pun berhasil sukses menjadi penari ronggeng terkenal. Ia pun kemudian menikah dan mempunyai 3 orang anak. Ayahnya Aira, paman dan tantenya. Namun susuk inilah yang akhirnya membuat nenek Sarwinah sulit untuk mati tanpa seorang pun yang tahu dan bisa bagaimana cara mengeluarkannya. Dikarenakan susuk mayat ini berwujud daging busuk yang telah menyatu dengan tubuh